gini, kalau misalnya kita install aplikasi baru gitu. Biasanya kan dia butuh izin ya, fungsi gitu. Dia untuk menggunakan suatu fungsi dia membutuhkan izin gitu kan. Biasanya kita allow aja gitu. Nah, dari sini kita harus tahu, kita harus punya self awareness gitu. Aplikasi kalkulator, apakah masuk akal aplikasi kalkulator meminta izin ke kontak kita gitu, atau ke logs gitu kan. Bahkan ke lokasi, masuk akal gak sih gitu kan? Nggak masuk Ya, akal. minta kalkulator minta izin lokasi gitu, mau Iya, ngapain benar-benar. gitu. Mungkin gue ambil dari perspektif ini ya, virtualisasi gitu. Mungkin perusahaannya udah ada virtualisasi gitu di sana. Jadi mungkin aja gitu di dalam virtualisasi itu ada virtual mesin pastinya kan. Nah, virtual mesin ini dia udah terinfeksi malware mungkin gitu. Nah, dari sana itu misalkan malware ini ternyata initiate-nya kepengennya tuh dia reconnaissance gitu. Menggather data dari perusahaan gitu. Nah, si virtual machine ini akan mencari reconnaissance dengan virtual machine lainnya gitu. Jadi ngobrol nih. Gitu, mau lihat apa aja sih gitu, ada apa aja di situ, di dalam situ gitu. Nah, ketika udah banyak data yang dikumpul gitu kan, akhirnya dia udah dapat nih tujuannya dia gitu, data yang mau di breach atau disebarluaskan gitu. Artinya dari sisi si virtual machine itu keamanannya buruk dong gitu kan. Nah, maka dari itu pencegahan sebenarnya itu bisa dilakukan dengan microsegmentation gitu. Wah, menarik tuh, Sobat Berkawan. Mungkin ada yang belum familiar dengan kosakata microsegmentation nih, Iya. Bro Rehan. Mungkin bisa dijelasin nggak maksud dari microsegmentation itu seperti apa? Dan gimana caranya si microsegmentation atau teknik microsegmentation atau fitur ini bisa mencegah terhadap data breach di virtual machine tadi gitu. Oke, jadi microsegmentation ini mungkin simpelnya kita bisa melakukan kita punya ability untuk membuat policy ke virtual machine gitu by application to application gitu. Artinya adalah kan micro itu mengkerucut gitu ya. Iya. Jadinya apa sih namanya lebih terperinci gitu. Jadi kita bisa membuat policy seperti misalkan virtual machine production itu hanya boleh mengobrol atau berkomunikasi ke database dengan port sekian gitu. Artinya ketika portnya di luar dari yang policy tetapkan gitu, itu ditolak trafiknya gitu. Nah, di luar dari itu ditolak. Nah, itu microsegmentation secara simpelnya sih gitu. Oh, berarti lebih ke arah kita ngefilter atau nge-firewalling dari sisi virtual machine kita terhadap sebuah application yang ada di virtual machine tersebut gitu ya. Jadi nggak sembarangan orang atau nggak sembarangan user bisa mengakses virtual machine tersebut karena ada limitasi port tadi gitu ya. Betul. Oke. Nah, untuk pengaplikasiannya itu sendiri seperti apa sih, Bro? Oke, jadi pengaplikasiannya kan kita ngomongin virtualisasi nih misalkan gitu ya, Bro. Virtualisasinya mungkin menggunakan VMware gitu. Nah, jadi microsegmentation ini merupakan teknik dari network virtualization juga gitu. Nah, kalau misalkan kita virtualisasinya udah menggunakan vSphere gitu dari VMware. Lalu HCI-nya menggunakan vSAN dari VMware. Lalu next step-nya adalah network virtualization menggunakan NSX gitu dari VMware gitu. Oke. Berarti untuk menerapkan si microsegmentation tadi, fitur microsegmentation itu bisa dengan menggunakan VMware NSX gitu ya. Betul. Nah, si VMware NSX ini dia kan tadi Bro Rayhan sempat bilang virtualisasi network gitu ya. Nah, apakah itu hanya terbatas di VMware aja, di virtualisasi aja, atau di physical server sekalipun ataupun cloud itu bisa di manage oleh si NSX tadi? Iya, enggak sih. Jadi enggak terpaut ke virtualisasi aja gitu ya. Jadi dia juga support sampai ke bare metal gitu. Oke. Bare metal, KVM, Windows base. Lalu juga kan kita sekarang virtualisasi udah masuknya ke ranah ini ya microservices ya gitu. Jadi deployment dari container based workloads gitu. Nah, NSX juga support container based workloads untuk digunakan security and network functions-nya gitu. Dan supportnya ini natively dari vSphere Tanzu seperti itu. Nah, untuk ke public cloud juga NSX itu support gitu. Jadi nanti dia bukan bakal deploy agents gitu untuk bisa kita kontrol nih gitu. Kayak tadi microsegmentation-nya gitu. Oke, Sobat Berkawan. Jadi bukan hanya sekedar virtualisasi aja yang di manage oleh si NSX tadi.
bara metal ataupun cloud sendiri pun itu bisa di manage gitu. Nah, kira-kira Bro Rehan, selain microsegmentation tadi gitu ya, fitur lain apa sih yang bisa mengamankan data center Sobat Berkawan gitu? Oke, jadi si NSX ini kan sebenarnya merupakan networking and security platform gitu ya, yang dia itu support dari L2 sampai L7 stack gitu. Wow, oke. Iya, bahkan artinya OSI layer gitu, yang 7 layers gitu ya. Si NSX ini support dari L2 sampai L7-nya gitu. Nah, mulai dari switching gitu, routing, firewalling, load balancing gitu, sampai ke services-services lainnya gitu. Mungkin seperti DHCP gitu kan, NAT gitu. Bahkan sampai ke VPN juga. Nah, artinya NSX ini sudah hampir bisa menyamakan physical networks gitu. Padahal dia ini network virtualization gitu ya. Nah, apalagi terlebih di existing, mungkin Sobat Berkawan punya existing appliance networking seperti mungkin monitoring Gigamon gitu ya. Nah, di NSX juga bisa melakukan integrasi ke sana gitu. Menggunakan service insertion-nya NSX gitu. Oke, berarti si NSX ini nggak cuma memproteksi atau memanage satu atau dua layer aja gitu ya. Dari 7 OSI layer itu, si NSX bisa mengcover dari layer 2 sampai layer 7. Wah, ini luar biasa sih Sobat Berkawan. Kalau kita review lagi di belakang gitu ya. Tadi Bro Rehan kan sempat singgung NSX ini sebagai network virtualization. Apakah dapat menggantikan si physical network-nya gitu? Wah, itu sulit juga ya karena nggak mungkin dong seluruhnya kita ganti dengan NSX kan gitu. Tapi yang tadi kita tahu gitu kan di sana ada firewallingnya juga nih gitu, microsegmentation. Jadi mungkin di infrastruktur data centernya Sobat Berkawan mungkin banyak firewall nih, physical firewall. Nah, sebenarnya kalau tadinya butuhnya mungkin banyak gitu ya, ada 4 firewall gitu, nanti ada ada firewall untuk IDS-PS gitu, ada firewall untuk FQDN misalkan. Nah, itu kita bisa buang aja gitu. Kita gantikan dengan NSX gitu karena NSX punya itu fitur itu juga gitu. Jadi mungkin ya tetap butuh firewall gitu kan di physicalnya gitu. Tapi mungkin cukup satu gitu. Nah, sisanya mungkin virtualisasi dari NSX-nya gitu. Oke, berarti kita bisa menghemat dari sisi budget perusahaan gitu ya, daripada kita beli physical firewall yang butuhnya mungkin lebih dari satu gitu ya, kita bisa menggunakan si NSX ini karena dia multifunction gitu ya Bro Rehan. Betul. Karena fiturnya juga ada yang lebih advance lagi gitu, kayak mungkin tadi kalau security gitu, use case security kita bisa menggunakan teknik microsegmentation gitu. Cuman kita sesuaikan juga dari policy atau keinginan perusahaan gitu, maunya gimana. NSX sendiri juga punya fitur seperti IDS IPS gitu, FQDN analysis gitu, URL filtering, bahkan sampai ke malware prevention gitu. Dan beberapa dari fitur itu juga sudah menggunakan machine learning atau AI based gitu. Ada beberapa. Menarik banget Sobat Berkawan. Jadi si NSX ini di baliknya itu ada AI-nya juga gitu ya. Intelligent based. Ada machine learning-nya juga gitu. Nah, untuk si NSX ini apakah dia udah support public cloud gitu ya untuk memanage public cloud dan containerized application? Karena lagi happening juga gitu ya sekarang dengan adanya data center public cloud yang ada di Jakarta gitu ya. Banyak customer Sobat Berkawan mungkin udah shifting yang tadinya dari on-prem udah mulai menggunakan public cloud atau hybrid cloud gitu. Nah, kira-kira si NSX bisa mengcover itu gak bro? Bisa bro, bisa. Jadi ketika enterprise itu sudah masuk ke ranahnya multi cloud hybrid cloud gitu ya, dan sudah ada NSX juga gitu. Nah, itu bisa digunakan keunggulan dari NSX gitu. Yang dimana dia natively bisa support ke public cloud. Tadi kan gue juga bilang gitu sebelumnya kan dia bisa support sampai ke bare metal juga gitu, sampai ke microservices gitu. Jadi ya NSX itu sudah support. Wah, speechless. karena fiturnya banyak banget. Terus dari sisi solutionnya itu nggak cuma mengcover satu atau dua solution aja, tapi bisa mengcover banyak solution dan udah agile juga gitu ya. Bisa memanage infra di public cloud ataupun containerized application gitu. Kira-kira dari sisi manajemennya, apakah dia manual based atau ada automationnya? Oke. NSX ini dia punya API juga gitu. Jadi mungkin kalau Sobat Berkawan punya tim dev gitu bisa berkomunikasi dengan mereka untuk automationnya gitu. Dan di luar itu NSX juga kalau misalkan kita udah ada namanya
produknya VMware juga nih, vRealize Automation gitu. Ya kan. Nah, di sana NSX juga bisa integrasi ke sana. Jadi kita bisa mendeploy virtual machine dengan plus security and function juga, security and networking functionnya juga itu secara otomatis gitu. Dibantu dengan tadi vRealize Automation gitu. Oke. Jadi si vRealize Automation ini membantu dalam memproviding dari sisi networknya gitu ya, selain dari sisi virtual mesinnya. Dan juga di sana bisa bikin blueprint dan project betul. yang lainnya gitu ya, Blueprint and template. baseline berdasarkan CI/CD platformnya. Nah, oke. Berarti kalau seperti itu terjawab sudah gitu ya bro ya, si NSX ini bisa mengcover dari sisi tadi data breach, terus mencegah dari sisi ransomware dan malware, terus juga terhindar dari sisi tadi terhadap privacy data itu bisa diminimalisir gitu ya, privacy terhadap data company juga bisa diminimalisir. Itu proven berarti ya bro, maksudnya secara solusi itu udah bisa mengcover 100% kah atau seperti apa bro? Karena yang kita tahu ransomware, ya karena yang kita tahu ransomware ini kan dia selalu belajar gitu ya. Bahkan ada version terbarunya gitu. Selalu ada vulnerability baru yang dia jebol gitu ya. Gimana ya ngomong ini persen ngeri juga gitu. Jadi sebenarnya tergantung dari konfigurasi yang di-apply gitu ya. Kadang kita juga sebagai manusia ya harus melakukan mengikuti guidelines ya harusnya gitu. Best practices gitu. Deployment-nya gimana, konfigurasinya gimana gitu, dan polisinya harus kayak gimana gitu. Mungkin kalau belinya ke kita gitu pasti kita akan provide best practice-nya gitu untuk sobat berkawan nih gitu. Gitu sih. Oke, menarik nih sobat berkawan. Nah, kira-kira Bro Royhan, kalau misalkan sobat berkawan pengen coba nih mengimplementasikan si NSX ini, caranya gimana sih? Oke, mungkin bisa coba dulu kali ya gitu pakai NSX itu. Jadi kami juga ada program untuk coba NSX trial gitu selama 60 hari. Jadi sobat berkawan bisa nih coba fungsi atau fitur-fitur dari NSX kayak tadi Microsoft Automation gitu, firewalling, bahkan juga service jaringan lainnya DHCP, NAT gitu ya. Dan fitur-fitur advance lainnya gitu. Nanti sobat berkawan bisa menghubungi kami gitu, nanti kita bisa konsultasikan atau kita bisa akan beri solusi untuk requirement dari sobat berkawan juga gitu. Itu free bro? Oh, itu untuk percobaan free. Wah, free. Ayo dong gitu. Free nih. Free, kapan lagi bisa nyobain fitur yang tadi canggih gitu ya, bisa microsegmentation, firewalling dan yang lainnya secara free gitu ya, minimal coba-coba dulu gitu ya. Pasti ada requirement-nya gitu. Nah, mungkin nanti sobat berkawan bisa menghubungi tim marketing Berka atau menghubungi tim produk, nanti kita coba cari solusinya gitu ya terhadap solution networking di perusahaan bapak atau ibu semua gitu. Wah, menarik banget sih ini bro. Bahasan yang udah kita obrolin. Mungkin kalau lebih deep lagi ke arah technical, kemungkinan kita bisa nginep di sini bro. Dan mungkin di next sessionnya gitu ya, kita akan lebih bahas deep lagi nih sobat berkawan terkait network virtualization atau NSX dari VMware. Jadi stay tune di podcastnya Berka gitu ya sobat berkawan. Nah, mungkin nanti kita bisa ketemu lagi nih Bro Rehan. Boleh. Oke. Seru banget hari ini. Kita tarik kesimpulan bahwa di era digital transformation ini kita perlu memperhatikan keamanan dari sisi data privacy kita. Karena data privacy itu apalagi data perusahaan itu bersifat confidential gitu. Artinya itu penting banget untuk perusahaan bapak atau ibu gitu atau sobat berkawan. Terus juga kalau kita ngomongin masalah keamanan, kita harus reflection lagi terhadap diri kita masing-masing gitu. Apakah kita udah mengamankan data kita secara pribadi? Otomatis kalau kita udah bisa mengamankan data kita secara pribadi, data perusahaan pun akan lebih mudah dihandle gitu ya bro. Terus juga di era digital ini mulai bertransformasi ke arah distributed workload. Artinya networking dan security ini menjadi main concern yang utama gitu, menjadi hal yang penting. Nah, si NSX tadi bisa menjawab kebutuhan ini dengan networking dan security function yang advance-nya gitu. Dan juga sebagai partner dengan level tertinggi, PT Berka Hadaya Perkasa itu udah kredibel gitu ya bro ya untuk mengimplementasi
NSX ini gitu ya, network security. Oke, terima kasih banget nih Bro Rehan udah dateng gitu ya di podcast kali ini dan sharing mengenai cyber security attack, terus juga produknya tadi, solutionnya untuk membantu security tersebut gitu ya. Terima kasih juga atas kesempatannya. Oke. Sama-sama. Terima kasih juga untuk sobat Berkawan semua yang terus stay tune di Tech Talk Berka Podcast. Jangan lupa di subscribe, like, dan komen kalau misalkan kalian mau ada bahasan-bahasan menarik gitu ya seputar solution IT ataupun solution yang lain. Dan jangan lupa di share ke teman-teman sobat Berkawan semua. Sampai jumpa lagi di Tech Talk Berka Podcast episode selanjutnya. Bye-bye.